Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ayu Fatimah Suwarja, kelas 3D Keperawatan, ingin menjelaskan telaah jurnal internasional yang berjudul Efek Pendidikan Seks dalam Mempromosikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Mahasiswa Portugis. Penulis atau autor Marta Reis, Lucia Ramiro, Margarida Gaspar de Matos, Bejos Alves Diniz. Judul jurnal atau titel Efek Pendidikan Seks dalam Mempromosikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Mahasiswa Portugis. Penulis atau autor Marta Reis, Lucia Ramiro, Margarida Gaspar de Matos, Bejos Alves Diniz. Publikasi atau publication link jurnal strip tahun 2011, bulan strip, volume strip, nomor dan halaman 29, halaman 477 sampai 485. Penelaah Siti Ayu Fatimah Suwarja, tanggal telaah 20 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Tujuan utama penelitian untuk menganalisis pentingnya pendidikan seks di sekolah dan apa pengaruhnya dalam mempromosikan perilaku seksual yang sehat di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan siswa yang mendapatkan pendidikan seks di sekolah menyebutkan lebih sering memiliki perilaku seksual beresiko yang lebih sedikit, lebih jarang berganti pasangan, lebih sedikit berhubungan seks dengan alkohol dan obat-obatan, lebih sedikit IMS, lebih sedikit kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi. Sebagian besar remaja memiliki pengetahuan yang wajar, sikap positif tentang kontrasepsi atau IMS, dan keterampilan penggunaan kondom. Kesimpulan penelitian, temuan menunjukkan bahwa mayoritas mengatakan bahwa pendidikan seks harus ditangani di sekolah, dan beberapa tahun terakhir memiliki pendidikan seks di sekolah dan menyebutkan bahwa mereka merasa sangat terinformasi dengan isu-isu yang dibahas di kelas pendidikan seks. Telaah jurnal. Fokus utama penelitian. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang pertama, gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas, dana mural, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik, pembaca mampu menangkap isi baik dan mudah. Yang kedua, penulis yaitu kualitatif. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu dari Faculty of Human Kinetics, Technical University of Lisbon, Portugal, CMDT, LA, Institute of Hygiene and Tropical Medicine, Portugal. Yang ketiga, judul berupa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya strip. Yang keempat, abstrak berupa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian, tujuan dan masalah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kaum muda memiliki atau tidak pernah mendapatkan pendidikan seks di sekolah dengan perilaku seksual beresiko. Masalah, pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah perilaku beresiko seksual dan akibat buruk yang terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, HIV atau AIDS, dan infeksi menular seksual atau IMS lainnya pada remaja. Kaum muda menerima pendidikan kesehatan reproduksi dari berbagai sumber, termasuk pendidikan formal misalnya sekolah, dan pendidikan informal misalnya orang tua, teman sebaya, dan media.
Sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtut dan padu. Pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis, mengapa strategi pengurangan risiko kami tidak menghasilkan pengurangan risiko atau promosi? Sasaran. Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Portugis. Pertimbangan etikal. Izin etik penelitian ini didapat dari Fakultas Kinetik Manusia, Universitas Teknik Lisbon, Portugal, CMDT LI Institut Kebersihan dan Kedokteran Tropis Portugal. Definisi operasional. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian definisi operasional. Metode. Desain penelitian. Kuesioner. Populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya. Jumlah populasi dan sampel sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Cara pemilihan teknik pengambilan dan pengetahuan besar sampel. Mahasiswa Portugis antara 18 dan 35 tahun dipilih secara acak dari mereka yang menghadiri universitas selama tahun akademik 2009 sampai 2010. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikelola sendiri. Data analis. Data analisis statistik yang digunakan. Uji C-test yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap, dan skor keterampilan untuk seluruh sampel yang menyebutkan pernah atau tidak pernah mendapatkan pendidikan tingkat signifikansi statistik ditetapkan pada P kurang 0,5 hanya hasil signifikan yang dibahas. Hasil penelitian lampirkan tabel hasil. Pembahasan temuan hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terkait yang diteliti. Kekurangan. Pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran. Kelebihan kekurangan. Kelebihan dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil data statistik sehingga kesimpulannya sudah merangkap variabel bebas dan terkaitnya. Kekurangan strip. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.